Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Ya, kembali kita berjumpa dalam perkuliahan kita hari ini untuk topik Visual Basic yang ketujuh ya. Yang ketujuh berarti kita akan selesai ini ujian mid semester. Nah, topiknya adalah prosedur dan function ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik dan kalian bisa menyelesaikan nanti seluruh perkuliahan yang ada, begitu juga dengan tugas-tugasnya. Oke? Nah, Abang mau bilang sebelum kita lanjutkan ya tetap semangat ya, tanpa semangat tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan ya. Jadi tetaplah semangat. Oke, langsung kita masuk ke topik kita Visual Basic ketujuh yaitu prosedur dan function. Nah, sebagai pengantar, jadi prosedur dan function itu termasuk ke dalam subprogram. Ya, apa itu subprogram? Jadi subprogram merupakan kumpulan prosedur atau anak program yang ditambahkan ke dalam suatu program utama. Nah, dua jenis subprogram dalam Visual Basic yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai subroutine atau subroutine procedures. Nah, ini merupakan jenis subprogram yang digunakan untuk tujuan tertentu tanpa memberikan nilai balik. Ya. Yang kedua ada fungsi atau function procedures. Ini merupakan jenis subprogram yang digunakan untuk tujuan tertentu dengan memberikan nilai balik. Nah, itu bedanya antara subroutine dengan fungsi, yaitu kalau subroutine tidak memberikan nilai balik, kalau fungsi dia memberikan nilai balik. Ya. Nah, jadi apa sebenarnya tujuan dari penggunaan subprogram ini ya? Jadi adik-adik dalam program itu ya kan, contoh programmer membangun suatu program itu kan apa ya? Butuh dia bagian-bagian program ya kan. Nah, jadi bagian-bagian program itulah menggunakan subprogram dia dibuat. Jadi bayangkan kalau misalnya program itu dibangun langsung secara keseluruhan. Ya, tanpa ada bagian-bagian ya, atau tanpa ada subprogram. Apa yang terjadi? Tentu adalah yang terjadi itu kesulitan nanti dia. Kesulitan dalam hal apa, Bang? Kesulitan dalam hal misalnya terjadi perbaikan atau pengembangan program. Ya. Jadi program yang besar itu memang harus dibangun dari sub-subprogram, bagian-bagian program. Tujuannya adalah untuk memudahkan apabila terjadi nanti yang namanya perbaikan program, pengembangan program. Jadi tidak seluruhnya nanti harus dibongkar balik dia seluruh program, tapi cukup bagian mana yang mau dikembangkan. Contoh, ada suatu programnya ini adalah yang dibangun dari Visual Basic adalah program penjualan barang. Nah, jadi dia memperbaiki bahwasanya di dalam stok barang itu ditambahkanlah field atau item tertentu lagi, nah, akan ditambahkan. Jadi yang mau ditambahkan itu adalah di barang, ya, jangan di bagian barangnya, stok barangnya, penginputan data stok barangnya, tidak perlu harus merombak seluruhnya. Itulah gunanya, ya, gunanya ada subprogram, anak-anak program yang membentuk suatu program utama jadinya, ya. Nah, itu dia tujuannya. Lalu berikutnya kita masuk ke subroutine ya. Ini sintaks subroutine. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Subroutine itu cara membuatnya atau cara mendeklarasikannya lewat program Visual Basic. Tinggal kita ketikkan sub, lalu apa nama subroutine, lalu apa di sini argumennya. Ini bersifat opsional, boleh dibuat, boleh tidak ya. Tutup dengan end sub. Nah, cara membuatnya kalau sudah dibuat, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya tinggal perintah call apa nama subroutine-nya. Oke ya. Nah, ini dia untuk subroutine. Nah, kita masuk ke contoh program. Nah, ini sudah ada hasilnya, ini dia kode programnya. Nah, jadi dari program ini gimana kita membuatnya? Inilah dia. Nah, ini ada sub. Nama subroutine-nya warna. Lalu dipanggil call warna. Nah, ya. Dideklarasikan baru tinggal dipanggil. Itu cara membuat subprogram subroutine. Nah, oke ya, kita buat ya. Misalnya seperti ini tampilannya. Ini abang tutup dulu slideshow-nya.
programnya. Kita buka Visual Basic, lalu kita sesuaikan apa yang diminta. Nah, ini dia tadi yang diminta. Ini ada text box. Ini ada horizontal scroll ya, horizontal scroll ada 3. Lalu di sini nanti ada dia label, nanti berubah-ubah warnanya, ada label ya. Oke, kita kasih namanya papan, ini txt. Oke, kita buat dulu. Yang pertama labelnya dulu 1. Ini kita atur saja auto size true biar lebih besar dia jelas tulisannya. Kita atur di bagian font. Lalu kita pilih dulu dia 17. Oke. Setelah itu di bagian caption kita ganti ya, kita ganti menjadi sesuai dengan materi, ada merah, hijau, biru. Oke, kita buat saja merah. Oke, kalau sudah kita atur posisinya di sebelah sini, lalu kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, jawab no. Nah, jadi ada 2 merahnya. Merah yang kedua kita ganti menjadi hijau. Iya, hijau. Lalu kita Ctrl V lagi, jawab no, kita kasih ini biru. Oke ya. Nah, kita kasih jadi tulisannya warna biru tulisannya ya. Oke, baru ada text box ini, ada text box. Text boxnya kita kasih dia seperti ini saja. Double klik text boxnya. Oke, tempatkan di sini. Namun isinya kita kosongkan di bagian teks. Ini ada teks 1, kita hapus, enter. Ya, kalau sudah kita kasih namanya. Namanya kalau sesuai program tadi ini adalah txt merah. Iya, kita kasih nama. Nama itu berarti di bagian name. Name txt merah. Enter. Kalau sudah kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini Ctrl C, Ctrl V. Jawab no. Tempatkan dia di hijau. Lalu kita ganti namanya txt hijau. Nah, ini txt hijau. Txt hijau. Txt hijau. Oke, Ctrl V lagi langsung saja text boxnya kita ganti dia txt biru ya. Nah, namanya kita ganti txt biru, enter. Oke. Nah, sudah sesuai dia untuk sampai sini. Lalu ada nih scroll. Scroll itu kita lihat saja di sini ada namanya horizontal scroll bar atau H scroll bar. Double klik saja. Nah, ini dia kalau terlalu kecil kita besarkan, geser di sini. Iya, lalu kita lebarkan. Sep. Oke, jadi ya. Kalau sudah ini kita ganti, gak usah diganti namanya ya, biar saja H scroll 1 ya. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ini dia menjadi H scroll 2 ya namanya. Nah, otomatis dia ya karena yang kedua. Ctrl V lagi, jawab no. Ini dia menjadi H scroll 3. Oke, H scroll, gak usah diganti namanya. Lalu untuk warnanya itu kita buat dari label. Tambah satu lagi label. Nah, ini gak usah kita hapus nanti isinya. Label 4-nya itu kita hapus. Lalu kita lebarkan seperti ini ya. Nah, untuk papan warnanya. Setelah itu di bagian captionnya kita hilangkan labelnya, kosongkan saja. Iya. Namanya kalau dari bahan kita namanya adalah papan. Maksudnya papan warnanya. Nah, ini kita kasih namanya papan atau palette bahasa Inggrisnya ya. Papan. Enter. Oke. Nah, itu persiapannya. Kalau sudah kita masuk ke kode programnya. Kode programnya kita lihat saja apa yang mau kita lakukan. Yang pertama langsung ketik sub warna. Masuk ke kode program saja. Cara masuk ke kode program, klik saja ini view code. Klik, lalu kita ketikkan sub warna, enter ya. Lalu di sini ada papan titik backcolor sama dengan RGB. Kita ketikkan saja papan titik backcolor sama dengan RGB. RGB itu red, green, blue ya. RGB. Lalu kita panggil H scrollnya semua. Titik value. Berarti mulai dari yang pertama. H scroll 1 titik value, koma. H scroll 2 titik value, koma.
H scroll 3 titik value tutup kurung, ya. Lalu apa lagi katanya di sini? Nah, kasih nilai dari si objek teks. TXT merah titik teks sama dengan itu diambil dari H scroll 1 titik value. TXT hijau titik teks sama dengan diambil dari H scroll 2 titik value. TXT biru titik teks sama dengan diambil dari H scroll 3 titik value. Oke, kalau sudah, apalagi di sini kita tinggal panggil untuk masing-masing H scrollnya. Caranya gimana, Bang? Kita kembali ke desain. Ini dia H scroll 1, ya kan? Merah dia tadi nih. Kita double klik. Nanti yang muncul H scroll change. Langsung kita panggil call. Nama subrutinnya adalah warna, ya. Call warna. Lalu yang kedua call warna. Sama, tapi untuk yang kedua. Yang ketiga double klik aja call warna. Oke, gampang kan? Gampang ya? Gampang? Gampang lah. Kalau sudah coba kita jalankan. Kita jalankan, ini klik run. Oke. Nah, kita lihat perubahannya, ini warna merah. Kita geser scrollnya ini. Wah, berubah dia jadi warna hitam ini, ya kan? Tambah nilainya, akhirnya jadi 1. Geser lagi. Kita geser saja terus. Maka berubahlah dia jadi merah. Jadi merah kan? Nah, merahnya. Oke, kita turunkan lagi. Hitam lagi dia. Hijau, kita geser. Zim salabim. Wah, berubah dia jadi hijau, ya kan? Nah, ini dia papan warnanya sesuai dengan yang kita geser. Nilainya ini 32767 nilainya, ya. Kita turunkan lagi. Biru, dia akan berubah jadi biru. Iya. Oke. Nah, itulah subrutin, ya. Jadi di sini dia kumpulan programnya, tinggal kita panggil call, gampang dia. Nah, jadi begitu cara kerja subrutin atau subprogram. Dia merupakan anak program yang dipanggil dari program utamanya, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ini contohnya membuat warna. Ada lagi yang lain. Nah, ini kalau sudah digabung dia, kalau dia birunya nilainya 32767, hijaunya juga 32767, tengok lihat warnanya jadi hijau tambah biru jadi biru muda. Kalau kita tambahkan merah, dia jadi warna apakah? Warna putih ternyata dia, ya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita bisa kombinasikan warnanya. Oke. Nah, itu dia untuk contoh programnya subrutin yang pertama. Nih, kita kembali ke bahan kita, materi kita. Subrutin, ya. Bisa ya, mudah diikuti ya. Nah, kita masuk ke sintaks function. Nah, kita masuk ke function adik-adik ya. Function tadi sudah ada bahwasanya dia adalah subprogram yang menyelesaikan tugas tertentu dengan memberikan nilai balik. Nah, ada dia di sini return file type. Dia memberikan nilai baliknya. Ada dia nilainya ditampung dalam suatu tipe data. Makanya dia ada tipe datanya. S apa? Tipe datanya. Ya, itulah dia dikatakan memberikan nilai balik. Nah, kita akan buat programnya. Programnya seperti ini. Ini contoh program faktorial. Ya, bagaimana membuat faktorial? Tahu ya faktorial ya? Faktorial itu adalah ya bilangan yang dikalikan dengan susunan bilangan itu sendiri ya. Faktorial. Kita akan coba lihat programnya bagaimana membuat faktorial. Kita hapus saja ini ya. Udah selesai. Kita akan praktekkan untuk function. Kode programnya juga kita hapus ya. Kalau mau dilihat lagi, putar balik lagi videonya ya. Itu enaknya dia buat video ini. Bilangan faktorial. Oh, ini kita jangan dulu kita hapus. Oke, yang ini saja kita hapus. Ini biar kita pakai dia sebagiannya. Untuk labelnya. Oke ya. Nah, yang pertama kita buat bilangan lalu faktorial. Ini kita ganti saja captionnya bilangan
Ya. Lalu kita copy, Ctrl C, Ctrl V, jawab no. Lalu berapa nilai faktorialnya? Faktorial. Setelah itu kita tambah objek text box di bilangan, ya. Lalu ini kita hapus. Setelah itu kita atur dulu fontnya dia biar menarik ya, lebih besar, lebih jelas kita lihatnya. 17 kita okekan saja. Lalu ini ada juga tipenya ya, misalnya kita buat dia fixed, oke. Border fixed single, border style fixed single. Ini appearance ya, coba kita buat yang flat. Jangan 3 dimensi, yang flat ya. Bisa coba-coba begini ya. Ini juga kita copy, Ctrl C, Ctrl V, jawab no. Oke, biar dia lebih berbeda ya. Ini dia flat. Nah, kita kasih namanya, yang ini namanya txt bilangan. Txt bilangan. Enter. Yang ini txt faktorial. Txt faktorial. Oke. Setelah itu apa? Kita tambahkan tombol hitung. Nah, tombol inilah dia CMD button. Kita kasih namanya, captionnya dulu kita kasih ganti dia menjadi hitung. Namanya CMD hitung ya. CMD hitung. Enter. Oke. Nah, kita masuk ke kode programnya. Kita lihat dulu di sini ada functionnya dulu kita buat. Oke, masuk ke kode program, klik ini. Lalu kita ketikkan langsung function faktorial, buka kurung, kita lihat saja di materinya, by val n as integer, by val n as integer, tutup kurung, s double. Iya. Oke ya. Lalu dim i as integer, dim i as integer. Ya. Kalau sudah, langsung faktorial yang pertama sama dengan 1. Kasih nilainya 1. Faktorial sama dengan 1. Yang paling rendah ya nilai faktorial. Lalu for i sama dengan 1 to n. For i sama dengan 1 to n. Lalu kita buat di sini faktorial sama dengan faktorial kali i. Faktorial sama dengan faktorial dikali i. Lalu tutup dengan next. Iya. Kita lihat materinya. Oke. Kalau sudah kita tinggal panggil ya. Txt faktorial, titik sama dengan faktorial. Ini dipanggil ya. Bukan dengan perintah call. Kalau dia function langsung nama functionnya faktorial. Lalu nilainya. Nah, kita masuk ke desain kode dulu. Double klik hitungnya, lalu kita buatlah txt faktorial titik text sama dengan panggil nama fungsinya faktorial, buka kurung, nilainya tadi adalah txt bilangan titik text, tutup kurung. Oke, selesai. Ini jadi untuk function ya, ada nilai baliknya, artinya ada nilai balik dikirim ke si subprosedurnya atau subprogramnya ya. Kalau sudah kita jalankan, kita lihat. Biar kalian pun paham juga apa maksudnya faktorial itu ya. Oke, misalnya ini bilangan. Saya buat di sini, abang buat di sini 2. Artinya 2 faktorial itu berapakah nilainya? Kita lihat, hitung. Jawabannya 2. Kenapa 2, Bang? Nah, begini tuh ceritanya, ya kan? Bilangan faktorial itu kan urutan bilangan itu sendiri ya, dikalikannya. Contoh tadi kan kita buat 2 faktorial. Tengok ya, kita buat perhitungannya dulu pakai pulpen. Nah, menurut faktorial itu kan begini, 2 faktorial. Ini artinya 2 faktorial ya kan. Ini kan maksudnya sama dengan 2 kali 1. Ya kan, 2 kali 1 sama dengan 2.
Kalau 3 faktorial, 3 faktorial itu kan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kan seluruh urutan bilangan itu dia faktorial, ya kan? 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 1 ya 6. Maka 3 faktorial itu jawabannya adalah 6. Dan seterusnya. Kita coba yang 4 faktorial. Kalau 4 faktorial berarti itu sama dengan, ya, kalau dijabarkan ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? Ya, kalikanlah. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 ya 24. Maka jawabannya 24. Ya kan? Kita coba nanti yang 2 faktorial sudah, 3 faktorial dan 4 faktorial. Jawabannya 26 dan 24, ya. Nah, kita coba jalankan programnya, ya. Kita lihat benar nggak programnya. Oke. Ini kembali programnya, kita jalankan. Yang 2 tadi hasilnya adalah 2, ya. Kita masukkan dia yang 3 faktorial, jawabannya adalah 6, ya kan? 3 kali 2 kali 1. Kalau dia 4 faktorial, berarti jawabannya adalah 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial, ya buat aja 5, hitung. Maka dia adalah 120. Kenapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, berapa? 120. 120 kali 2, 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 kali 1, 120. Ya, itu dia 5 faktorial. Nah, itulah cara mengerjakan faktorial dengan menggunakan function. Ini kode programnya, ya adik-adik, ya. Tinggal kalian buat. Oke. Nah, contoh yang terakhir ini agak panjang. Dan tugas kalian lain yang mempraktekannya. Ini bisa kalian lihat. Programnya ini gabungan. Gabungan apa ini, Bang? Ini tinggal kalian praktekkan aja nanti programnya. Gabungan dari subroutine dan function. Nah, ini ada option explicit, sub. Kenapa gabungan, Abang bilang? Ini kode program semua, ya. Karena dia ada subroutine, ada function. Nah, ini dia subroutine, ya kan? And sub. Ini subroutine, and sub. Nah, ini function. Function and function. Ini subroutine, ya kan? Lalu ini dia pemanggilan di command prompt-nya. Nah, ini subroutine, ya, tinggal hitung nanti dia. Ini dia membuat program menghitung luas segitiga, ya. Lalu ada dia nanti subroutine membersihkan, keluar, ya. Lalu menghitung. Menghitungnya ini tentu mencari luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya itu adalah setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Nah, ini dia alasnya, ini tingginya, maka luasnya. Ini sudah ada rumusnya di program. Programnya itu ini dia luas segitiga 0,5 itu 0,5, ya, di program 0,5. Setengah kali alas kali tinggi. Itulah luas segitiga, ya. Oke. Nah, Abang rasa itu sajalah, ya, untuk bahan kita, materi kita Visual Basic yang ke-7. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian mid semester Visual Basic, ya. Ini dulu bahan materi kita untuk Visual Basic yang ke-7, prosedur dan function. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan nanti tentunya bisa mempraktekannya. Terima kasih atas perhatian kalian adik-adik semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat pagi semuanya.